Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pimpinan STIMIK Bandung, Bapak Ibu dosen, mohon izin saya ingin menyampaikan sebuah gagasan baru terkait dengan proses pelaksanaan kerja praktek yang diselenggarakan di STIMIK Bandung. Semoga gagasan yang saya sampaikan ini akan memberikan nilai lebih terhadap mahasiswa dan juga harapan kedepannya juga menjadi nilai tambah bagi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh para dosen. Nah, saya melihat ada peluang untuk kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara kegiatan kerja praktek dengan kegiatan PKM bagi para dosen. Nah, saya merasa PKM sudah menjadi bagian pekerjaan kita, sementara kita masih di dalam proses melaksanakan Tridharma nomor 1-nya saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berpikir untuk sampai kepada bagaimana mengintegrasikan ini? Jadi pada dasarnya adalah melihat pengalaman hari-hari ini dalam proses pelaksanaan kerja praktek. Terjadi perubahan yang sangat besar dari zaman saya melaksanakan kerja praktek, menyusun buku panduan kerja praktek, dan melihat pelaksanaan sekarang. Ya, jadi mari kita lihat ke depannya seperti apa. Karena ya seperti itulah sistem. Sistem tersebut selalu perlu dilakukan proses improvement, bahkan perlu dilakukan proses re-engineering terhadap sistem tersebut. Pilihan kita sebenarnya ya harus membuat konsep baru untuk penyesuaian dengan keadaan situasi yang ada sekarang ini. Apalagi di dalam masa destruktif seperti ini ya perubahan perlu terjadi. Sementara ini kerja praktek kita itu sentralnya di mahasiswa. Mahasiswa mencari industrinya sedekat mungkin, semudah mungkin bagi mereka karena kita tidak punya filter tentang itu. Mahasiswa berhubungan dengan industri, dengan kantor, dengan UMKM dan sebagainya. Nah, barulah mereka secara administratif membutuhkan seorang pembimbing di dalam proses itu. Kadang-kadang ketemu bimbingan sekali sudah bisa melaksanakan sidang. Hanya proses administratif saja yang terlaksana pada bagian sana. Jadi kita kadang-kadang disodori oleh mahasiswa tersebut, ini industrinya pengennya ini, kantornya pengennya ini. Jadi komunikasi yang mereka jalankan itu antara mahasiswa dan industri. Entah industrinya yang seperti apa, tapi ya dari fenomena yang terjadi di dalam proses-proses di KP, di dalam pengujian KP, kadang-kadang mereka tidak hafal dengan industrinya itu apa, seperti apa bentuk pekerjaannya dan sebagainya. Jadi komunikasinya itu tertutup antara si mahasiswa dengan industrinya dan kadang-kadang kita nggak tahu mahasiswa itu sebenarnya datang atau tidak ke industrinya tersebut. Nah, barulah setelah mereka menyatakan selesai, zaman saya dulu selesainya itu adalah waktu 40 hari. Ada di industri 40 hari. Nah, mahasiswa sekarang ini kurang dari itu.
menyatakan 3 bulan kerja prakteknya, tetapi keseluruhan. Menyatakan 3 bulan, menyatakan 4 bulan, tapi itu keseluruhan. Datang ke industrinya 1 minggu. Itu pun dalam ukuran jam. Nah, berikutnya kan mereka melakukan proses penyusunan laporan untuk urusan akademik, untuk proses nanti menghadap di sidangnya nanti. Nah, dari ide dasar yang saya ingin sampaikan dalam bagian sini itu adalah bagaimana kita membentuk komunikasi 3 arah ini antara mahasiswa, dosen dengan industrinya. Problem domain apa dari industri tersebut dan kemampuan apa yang bisa diberikan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, dosen sebagai penyelaras dalam hal ini untuk bagaimana kebutuhan industri bisa terpenuhi. Tentunya tidak akan banyak terpenuhinya karena ini juga statusnya masih mahasiswa. Tujuan dari mereka KP itu adalah untuk mengenal bidang industri itu, pekerjaan industrinya itu seperti apa. Jadi ini menyelaraskan sebagai penengah dulu antara mahasiswa dan industri. Integrasi antara KP dengan PKM ini saya beri nama Praktek Industri dan Masyarakat atau disingkat dengan PIM. Dua kegiatan, antara kegiatan mahasiswa melakukan proses kerja praktek dan dosen melakukan proses pembimbingan kerja praktek. Dalam proses pembimbingan kerja praktek ini, di dalam konsep yang saya sampaikan ini adalah ada muatan PKM-nya, pengabdian kepada masyarakatnya yang harus dilaksanakan oleh para dosen. Selama ini laporan kerja praktek kita tidak ada nilai lain selain hasil dari nilai yang didapat oleh mahasiswa. Setelah itu tertumpuk di perpustakaan. Nah, ini saya ingin mengangkat lebih lagi. Setelah mereka selesai melakukan proses kerja praktek, maka nilainya diberi nilai tambah untuk kegiatan dosen di dalam proses PKM. Berikut beberapa prinsip kerja dari PIM ini ya, praktek industri dan masyarakat. Jadi secara administratif kita tidak perlu lagi melakukan proses perubahan dalam yang namanya kerja praktek. Pendaftaran masih tetap berjalan sesuai dengan kurikulum yang ada. Mungkin biaya juga nggak perlu diganti, tidak perlu dirubah maksudnya. Yang perlu kita rubah pada beberapa bagian saja. Secara administratif pendaftaran tidak berubah. Nah, cuman mungkin sebelum dalam proses melakukan pendaftaran tersebut ada kepastian dulu mereka melakukan proses PIM-nya di mana. Nah, proses inilah mungkin yang perlu diawali dulu dengan pengenalan industrinya dulu. Kalau memungkinkan ini kita menempatkan, pihak STIMIK Bandung menempatkan mahasiswa untuk PIM ini. Ada beberapa kelompok ditempatkan di sini, ada beberapa kelompok ditempatkan di sini. Nah, kemudian juga dikerjakan secara kelompok antara 3 orang sampai 5 orang mahasiswa per kelompoknya. Harapannya di dalam bagian sini adalah kita memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil. Kita memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa per modul kerjanya. Nah, kemudian juga melatih kerjasama tim untuk integrasi sebuah sistem. Latihan menyeluruh pada bagian sini.
Kemudian dosen pembimbingnya dilakukan per kelompok, bukan per orang. Nah, ini ada perubahan besar pada bagian sininya. Perubahan besar, jadi dikerjakan secara kelompok. Untuk simak eh, yang dulu sebelum tahun 2010 ke bawah, simaknya memungkinkan untuk kita membuat kelompok, baik itu kerja praktek ataupun skripsi. Di simak yang lama, gitu ya, setiap proses KP dan skripsi itu diterbitkan nomor baru, nomor skripsi atau nomor KP, karena sifatnya tadi yang bisa kelompok, ada nomornya. Bahkan dulu bisa ditetapkan, bisa mengganti NIM, gitu ya. Kalau mereka melakukan proses skripsi, NIM tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah nomor apa namanya, nomor skripsinya tersebut ya. Jadi dulu ada nomor KP secara khusus ya. Nah, kemudian hal lainnya yaitu ekspos. Inilah kegiatannya, kegiatan yang mencantol kepada PKM-nya sendiri. Inilah gambarannya, inilah fotonya, inilah videonya yang kita bisa masukkan ke dalam PKM dosen. Kegiatan kita perlu mengekspos produk atau mempresentasikan langsung di industrinya. Nah, oleh sebab itu juga kita perlu melakukan ini dengan mahasiswa kerja berkelompok. Karena pada saat ekspos atau pada saat presentasi produk ini, kita memerlukan peralatan dan perlengkapan. Termasuk juga mungkin kita juga menanggung maminnya. Nah, kalau ditanggung oleh 5 mahasiswa, mudah-mudahan ini bisa meringankan mahasiswanya. Misalkan ini butuh spanduk, nah mereka siapkan spanduknya ya, mahasiswanya. Butuh misalkan aqua untuk minumnya satu kardus misalkan. Nah, itu juga ditanggung oleh mahasiswanya. Itu seperti itu. Nah, penilaian langsung di dalam bagian sini dengan produk akhir akademisnya berupa laporan rancang bangun aplikasi yang tidak sedetail pada sisi pembuatan laporan yang kita buat sekarang. Di dalam kaitan ini terpentingnya itu adalah requirement-nya apa, rancangannya apa, kemudian source kode programnya seperti apa. Tidak melulu sebenarnya pada sisi bagaimana kita membuat kode program. Kita bisa atur KP tersebut tanpa ada program pun kan gak masalah. Yang penting solusi industrinya tercapai. Membuat template akuntansi, template Excel untuk akuntansi kan juga itu nggak masalah. Menurut saya itu bisa menjadi solusi di dalam kerja praktek. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah mereka harus juga menghasilkan jurnal PKM-nya ini. PKM-nya dengan nama dosennya. Mungkin namanya jadi beberapa dosen. Nah, jurnal PKM juga ini saya lihat ada beberapa kelas juga gitu. Dari Sinta juga kelihatannya ada gitu. Kelas-kelas dari PKM ini. Ya, kita sasar dulu yang level 5, 4 atau juga yang 3 ya. Nah, jadi setelah mereka melakukan proses ekspos, pada dasarnya udah selesai. Karena nilai bisa diatur dari bagian sana. Beberapa hal terkait dengan pengkelompokan nilai, kita bisa melakukan penilaian dari sisi produk software, kemudian tadi produk akademisnya, kemudian nilai bimbingan dan nilai pembimbing dan nilai industri untuk kelima-limanya tersebut ya, kalau anggotanya 5 untuk seluruh anggota tersebut. Kiranya itu untuk ide perubahan terkait dengan integrasi antara kegiatan kerja praktek dengan kegiatan PKM dari dosen. Nah,
bagian pentingnya ini adalah bagaimana kita bisa melakukan proses kerjasama industri tadi. Pada poin 1 di dalam prinsip tadi, kalau kita bisa menempatkan mahasiswa di suatu industri, misalkan saja ini kita marketing sedang melakukan proses kerjasama dengan sekolah, katakanlah sekolah SMK. Nah, saya tahu juga ternyata SMK-SMK itu juga sedikit sekali aplikasi-aplikasi yang mereka buat. Kebanyakan adalah manual. Absensinya banyakkan manual. Izin-izin keluar mahasiswa juga manual. Dan banyak hal yang di kantornya juga masih manual. Itu di tingkat SMK. Nah, kalau misalkan di kantor kelurahan juga sama, gitu ya. Perlu juga kerjasama. Di kantor kepolisian, misalkan juga itu bisa dilakukan. Atau mungkin dengan UMKM, kelompok UMKM pada dasarnya. Kalau masyarakat secara individual itu kita tidak bisa lakukan dalam hal ini. Tetapi kalau dengan UMKM yang sudah terdaftar, katakanlah baik itu secara formal dalam bentuk CV, PT dan sebagainya, tapi juga ada juga formal yang lainnya yang tercatat di dalam departemen atau kedinasan keindustrian. Ini faktor pentingnya itu kerjasamanya. Nah, kalau sudah punya kerjasama, berarti kita harus juga menentukan kandidat mahasiswanya supaya juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik di industri tersebut. Tahap awal bisa menjadi pembagian antara model PIM seperti ini atau juga PIM yang dilaksanakan dengan dengan penunjukan langsung dan penempatan langsung, atau juga dengan menggunakan PIM yang dipilih langsung oleh para mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian ide tentang perubahan kerja praktek ini. Satu video lagi mungkin nanti akan saya buat untuk ide perubahan skripsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.